Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi. Pagi ini saya ajak kita melihat Injil Yohanes 15 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Puji Tuhan, kita menemukan suatu ungkapan dari Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada saudara dan saya, bahwa Dia tidak ingin untuk tetap mempertahankan kita sebagai hamba, tetapi Dia mau mengangkat keberadaan kita sebagai sahabat, yaitu orang yang selalu disayangi, yaitu teman, orang yang selalu aktif, ramah. Itulah sahabat. Nah, hal ini diingatkan kepada orang-orang percaya bahwa Tuhan mau menjadikan kita seperti itu karena Dia sudah memberitahukan segala sesuatu yang telah Dia dengar dari Bapa untuk disampaikan kepada kita, sehingga dari hal itulah kita bukan jadi hamba tetapi kita menjadi sahabat. Nah, kelebihan seorang sahabat dikatakan dalam buku Amsal Sulaiman 17 ayat 17, yaitu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kita membangun hidup sebagai sahabat, maka kita harus menjadi seorang yang dapat menunjukkan kasih sayang kepada sesama, dan kasih itu seperti kasih saudara bersaudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 13 pernah katakan dalam ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Itu adalah tanggung jawab orang yang menyadari bahwa dia adalah saudara. Jika kita menyadari kita adalah saudara, maka yang kita harus jaga dalam diri kita, pertahankan, lindungi, jaga kasih persaudaraan kita. Memelihara dan merawat serta melindungi, jangan kita gagal. Karena hal itu akan menyebabkan kita menjadi rugi. Karena Yesus pernah menceritakan dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-25, Dia katakan, jika engkau akan pergi membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan atau di atas mezbah, namun engkau teringat ada sesuatu yang terjadi di dalam hati saudaramu, maka pulang dahulu, bereskan dulu apa yang menjadi kendala dengan saudaramu itu, kemudian baru kamu bawa persembahan. Kita melihat Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara menjaga kasih persaudaraan itu sampai Yesus dapat dan bersedia menjadi orang yang kedua. Orang yang pertama itu sahabat kita, saudara kita, yang harus kita jaga. Yang kedua, barulah kita beribadah, membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan atau menaruh di atas mezbah. Hal ini penting karena jika kita tidak melakukan itu, maka kita tidak akan melihat hasil dari persembahan yang kita bawa.
dari ibadah yang kita bangun. Karena kita akan berhadapan dengan penghakiman dari Tuhan. Karena kita tidak menjaga kasih persaudaraan kita dengan baik. Katakan kasih persaudaraan itu harus dilindungi. Bukan mencari kesalahan dari sesama saudara, tapi harus melindungi saudara yang kita tahu adalah saudara kita, namun ada kekurangannya, ada kelemahannya. Itu bukan untuk diumbar, bukan untuk dijelekan, tetapi itu harus diingatkan kepada dia supaya dia tidak meneruskan cara hidup yang salah. Hal ini terjadi seperti dikatakan dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan mengutus Nabi Natan untuk datang kepada Daud untuk berbicara dengan Daud terus terang bagaimana Daud sudah jatuh di dalam dosa perzinahan dan membunuh suami dari wanita yang dia tiduri, yaitu istri orang. Hal itu tidak diketahui oleh banyak orang. Hal itu dilakukan Daud seorang diri dan tidak banyak orang yang tahu pelanggaran itu. Tapi Tuhan ingatkan hal itu untuk disampaikan kepada Daud. Dan apa yang dibuat oleh Nabi Natan itu merupakan pelajaran untuk saya dan saudara. Nabi Natan satu-satunya orang yang tahu kesalahan Daud. Dari satu sisi, Natan punya hak untuk menceritakan kepada sesama orang Yahudi bahwa raja kita punya salah. Kita punya pemimpin, punya kekurangan. Saya bisa ngomong karena Tuhan bicara sama saya. Tetapi apa yang dibuat oleh Daud, oleh Natan, dia tidak menceritakan seperti itu. Dia menyembunyikan. Bukan melindungi kesalahan itu, tetapi dia tidak perlu ceritakan kepada orang yang lain, tapi dia berurusan dengan Daud yang telah melakukan kesalahan. Kecenderungan kita justru menceritakan kekurangan, kelemahan orang yang kita tahu. Walaupun itu saudara kita, walaupun itu keluarga kita, kita tidak segan-segan menceritakan, menghancurkan karakternya. Yang sebenarnya kita harus menopang dia, menutupi dia, melindungi dia dengan cara menasihatinya 4 mata. Daud melakukan hal itu. Yonatan melakukan hal itu kepada Daud. Yonatan tidak menceritakan kepada siapa-siapa, tapi dia langsung berbicara dengan Daud. Dan kemudian Daud menerima untuk menjadi baik. Daud menerima teguran Natan untuk memperbaiki kehidupannya. Itulah cara menjaga kasih persaudaraan. Itulah cara hidup sebagai saudara di dalam Tuhan. Bukan kita menceritakan, menjelekan, menghancurkan saudara kita, tapi kita menutupi kesalahannya. Karena dalam buku Korintus menceritakan tentang kasih. Kasih menutupi dosa yang banyak. Kasih bukan kompromi dengan dosa, tetapi kasih membatasi dosa yang tidak perlu orang lain tahu. Cukup dia yang tahu dan dia mengarahkan kepada orang yang berbuat salah itu untuk diperbaiki. Itulah kasih. Nah, sebab itu kita diingatkan kasih persaudaraan seperti itu. Jangan kita salah. Dan kita harus tahu, merawat, memelihara kasih itu, yaitu jangan pernah menyimpan kesalahan saudara kita. Ketika kita sudah ampuni, belajarlah untuk selalu melupakan. Belajarlah untuk tidak pernah mengingatnya kembali. Belajarlah untuk tidak pernah pusing lagi dengan kesalahan yang pernah dibuat. Karena dalam buku Mika 7 ayat 18, ketika Tuhan mengampuni dosa kita, Dia tidak pernah punya keinginan untuk mengingat-ingat kembali kesalahan itu. Itulah saudara.
Itulah hidup sebagai saudara. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, di hari yang baru ini, sebelum kita akan berjalan lebih jauh, terlebih kita sudah ada di ujung dari tahun 2020. Mari kita jaga kasih persaudaraan kita. Sebelum kita tinggalkan tahun ini dan masuk ke tahun yang baru, hiduplah sebagai saudara, bukan sebagai hamba, tetapi saudara yang diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Engkau mengingatkan kepada kami. Kami bukan hamba, tapi kami adalah sahabat-Mu. Tuhan, tolong supaya kami dapat menaruh kasih kami senantiasa kepadamu Tuhan, karena kasih sahabat jauh lebih dekat dari kasih persaudaraan. Sebab itu tolong kami Bapa, supaya kami pun dapat mewujudkan kasih persaudaraan kami di dalam kehidupan kami setiap hari, untuk siap melupakan segala kesalahan, untuk tidak mengumbar kesalahan, tetapi selalu siap untuk memperbaiki segala kekurangan kelemahan yang dibuat sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, baik yang akan pergi bekerja maupun yang akan pergi berbisnis atau studi, juga yang akan tinggal di rumah. Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami hidup di dalam kasih persaudaraan. Kami hidup di dalam kasih Tuhan yang mengangkat kami dari hamba menjadi sahabat. Biarlah kehidupan persahabatan kami dengan Engkau kami dapat pertahankan, dan di dalamnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru dengan berkat yang baru yang Kau sediakan bagi kami, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa serta mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Terima kasih perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati.